berada. Berada itu pengekalan, makanan, minuman, ataupun tak pernah tepat janji, sering ingkar janji. Apa yang terjadi? Tetapi dalam hidupnya dia selalu memohon dan meminta kepada Tuhan agar permintaannya selalu dikabulkan. Ingin kaya, ingin mewah, ingin bahagia, dan memaksa. Binaleka kerengan puris nikem luitinmu nyelarep, maka pasti Tuhan akan menolak segala permohonan dan permintaannya. Dan apa yang ditemukan? Sengsara dalam hidupnya. Mengapa sengsara? Sinakitani raja Kamas, karena mereka disiksa oleh raja dan Kamasnya sendiri. Raja itu kok angkara murkaannya, ambisinya yang tak terkendali. Kamas sombong dan egonya serta bodohnya yang menyebabkan mereka menderita. Apa yang dialami? Dinadakan prihati, selama hidupnya mereka merasa menderita dan kecewa. Walaupun mereka sudah banyak punya uang, tetapi mereka kecewa. Nyatanya orang yang punya uang banyak, miliaran, bahkan triliunan, masih terlibat kasus korupsi karena sering kecewa. Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, berdoa memohon pada Tuhan boleh. Kitab suci tidak ada yang melarang, undang-undang pun tidak ada yang melarang. Tetapi hidup ini tidak tergantung dari permohonan kita, hidup ini tidak tergantung dari permintaan kita. Tetapi tanpa kita sadar, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan setiap hembusan dan narik nafas kita, itulah doa sesungguhnya. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita pikirkan, kita sedang melakukan doa. Kita berdoa setiap detik, kita berdoa dan alam meresponnya. Tanpa kita sadar bahwa alam ini bagaikan sebuah cermin. Kalau kita mengenyam di depan cermin, maka bayangan kita akan mengenyam pula. Kalau bibir kita monyolkan di depan cermin, maka cermin otomatis bibir kita pun ikut konyol. Kalau kita melihat rupa kita buruk di cermin, jangan salahkan cerminnya, bahwa pernahlah wajah kita. Oleh sebab itu, sastra mengatakan, akan ikan darmo luwih lawan widi. Sesungguhnya Tuhan memuliakan karma itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu sareng-sareng, ingin kaya boleh, ingin sehat boleh, tapi ingat berkarma. Buatlah sebab agar muncul akibat. Kalau ingin sehat, buat sebab. Olahraga cukup, teratur, istirahat cukup, makan isi yang seimbang, tidur dan tidak stres. Akibatnya pasti muncul, kita sehat. Kalau ingin kaya boleh, kayanya macam-macam. Kalau ingin kaya sahabat, murah senyum, gampang bergaul, tidak tinggi hati, tidak sombong, maka sahabat akan banyak. Kalau ingin murah, kaya pengetahuan, belajar, tuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang pintar tanpa belajar. Kalau ingin kaya uang, orang bangun jam 6, kita harus jam 4 bangun pagi. Dan tidurnya kalau orang tidur jam 8, kita jam 12 malam baru tidur. Ngapain? Kerja. Kerja apa? Kerja keras. Tidak saja kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Pertanyaannya, saudara yang sudah kerja keras, yang sudah hemat di manajemen pendapatan, mengapa kok miskin? Saudara yang sudah mengatur diri, olahraga, istirahat,
Enggak, itu disebabkan karena garis tangan. Orang Bali bilang tulis kita. Bahasa umumnya nasib. Dari mana datangnya nasib? Tuhan tidak membuat nasib umatnya untuk menderita tanpa kita sadari bahwa kita sendirilah yang menciptakan nasib itu dari karma masa lampau kita. Karena dalam ajaran Hindu kita mengenal adanya reinkarnasi punarbawa. Tanpa kita sadari bahwa kehidupan ini sudah diawali dari kehidupan di masa lampau, dan kita sudah banyak melakukan karma-karma di masa lampau, dan sekarang mungkin dia sedang berbuah. Itu disebut dengan sancita karma pala. Ada yang sekarang berbuat dan sekarang hasil dinikmati, itu pralada karma pala. Dan ada yang sekarang menikmati walaupun korupsi miliar-miliar, tapi dia masih lengang-lengang dan hidupnya bahagia, dan akan menjadi benih di kehidupan di masa lampau. Itu menjadi kriyomana karma pala. Karena setiap perbuatan pasti mendatangkan hasil. Itulah hukum alam, hukum semesta. Biar percaya dia tidak percaya, hukum itu bekerja bagi semua umat manusia. Itu hukum. Oleh sebab itu Bapak Ibu sareng sami, semeton umat sedama yang berbahagia, maka berkarmalah dalam hidup. Sesungguhnya kalau hidup ini tergantung dari karma, apa fungsinya kita berdoa? Dalam Bhagavad Gita, Krishna mengatakan, berkarmalah. Setelah berkarma, sujudlah di kaki Padma Tuhan. Itu makna dari sebuah doa. Serahkan diri dengan pasrah dan ikhlas di kaki Padma Tuhan setelah melakukan karma. Kalau ingin kita hidup kita baik, maka berkarmalah baik. Tidak keras angkuh seperti si Duryodhana itu. Oleh sebab itu, hidup ini Bapak Ibu adalah tak menentu, tak pasti. Sekarang tertawa mungkin besok menangis. Sekarang menangis mungkin besok bisa tertawa. Sekarang mulia besok pun bisa terhina. Tak menentu, maka dunia ini disebut dengan maya pada. Tak ada orang yang ngerti. Karena dunia ini tak pasti, apa yang harus kita lakukan? Tersenyum. Orang Bali bilang nunas icel. Tersenyumlah, hiasi diri kita dengan senyuman, apalagi bisa tertawa. Sangat cukup untuk menenangkan dan membahagiakan kita. Yang terakhir, bersyukurlah. Banyak hal yang perlu kita syukuri, walaupun sekecil apapun yang kita temui dalam hidup. Bersyukurlah. Walaupun secangkir kopi hangat di pagi hari sudah cukup membuat kita untuk bersyukur. Walaupun hanya langit biru sudah cukup membuat kita untuk bersyukur. Apalagi di Jakarta sulit untuk mencari langit yang biru karena asapnya terlalu tebal di Jakarta. Oleh sebab itu bersyukur dan bersyukurlah selalu. Akhir kata, jemput langkung bersambal serem, kurang langkung unas dan sinar puro. Om Santi.